بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا شفاء داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini beri kita nikmat taufik, beri kita kemudahan, kemauan untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan, zikir berjamaah, doa-doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita langkahkan dari rumah-rumah kita masing-masing untuk menuju masjid ini tercatat sebagai pahala yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kita di hari kiamat. Mudah-mudahan setiap langkah itu menjadi sebab derajat kita, kedudukan kita ditinggikan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan langkah-langkah itu menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga salat fardu kita secara berjamaah. Amin. Allahumma amin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah jalankan syariah beliau, juga istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair, kitab yang berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan mengetahui dosa-dosa besar kepada Allah
kita berusaha dan berupaya untuk menjauhi dosa-dosa itu. Kalau kita pernah melakukan beberapa dosa dari dosa-dosa besar kepada Allah, mudah-mudahan dengan melihat ancaman-ancaman Allah, ketahui ancaman-ancaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau ini, mudah-mudahan kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada pekan yang telah lalu. Terakhir kita memasuki pembahasan tentang sak besar yang ke-17. Sak besar sombong, sak besar angkuh, tongkak atau bangga diri. Bahasa-bahasa yang semuanya terhimpun dalam kalimat kibir, sombong. Kata Nabi SAW, makna dari kibir atau sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Atau seorang ulama, tadi definisi dari Nabi SAW, bahagian ulama mendefinisikan tentang kesombongan ini adalah isti'zamul insani nafsahu, yaitu seseorang yang merasa dirinya besar, seorang yang merasa dirinya hebat dan meremehkan orang lain, hina orang lain, merendahkan orang lain. Itu adalah kesombongan. Pada pekan yang telah lalu kita menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang sombongan, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Artinya ketika Allah memberitahukan, mengabarkan di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, pemahaman baliknya atau mafhum mukhalafahnya, Allah murka kepada orang-orang yang sombong. Dan ini indikasi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak menyukai atau Allah Subhanahu wa taala murka, ini indikasi bahwa perbuatan itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin kita menyebutkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ada salah seorang dari Bani Israel, kaum sebelum kita, yang dia berjalan dengan angkuh, berjalan dengan sombong karena harta yang dia miliki. Ada kesombongan di dalam hatinya karena merasa mulia dengan harta yang dia miliki. Lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang itu dengan membuat bumi terbelah, dan orang itu gelam ke dalam bumi, lalu bumi itu dirapatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan terus terbenam dan tersiksa di dalam bumi yang menghempitnya sampai hari kiamat nanti. Dan kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala alaihi assalatu wassalam, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amthal adh-dharri ala suratir rijal yata'uhum an-nasu yaghshahumudh dhullu min kulli makan fayusaquna ila sijnin fi jahannama samma bulas ta'luhum narul anyar yusqawna min uqarati ahlin nar tinatil khabal. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, dan
Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amthalal dzar ala suratir rijal. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh akan dihimpun pada hari kiamat nanti di padang mahsyar seperti seekor semut. Tapi rupa mereka rupa manusia. Ini ancaman juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menyombongkan diri, bagi orang-orang yang bangga diri. Kata Rasulullah, orang yang sombong di dunia kelak pada hari kiamat di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang banyak itu. Orang sombong itu dihimpun Allah, dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar itu, tubuh mereka sekecil semut. Jadi badaya kehalusan samut, tapi rupa manusia. Jadi serbujur bahalus sangku samut kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang sombong ini biasanya di dunia memandang orang kecil. Saya ada peribahasa atau pepatah Cina, tapi jadi bahasa Arab, dibahasakan ke bahasa Arab. Dikuaya al-mutakabbiru kal-qaimi 'alal jabal. Orang yang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Yaran nasa sigharan. Orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung, dia akan melihat orang lain kecil. Nah, kalau uluh mendeng sunjun gunung menggite uluh nang sependa kan itu halus sebenarnya. Itulah perumpamaan uluh sombong. Anggap uluh lain teh kecil, anggap uluh lain halus. Kan halus, iya. Yang dimaksud oleh uluh sombong itu bukan halus badai ya, tapi nilai halus. Nilai halus karena diremehkannya oleh orang sombong ini orang lain. Dientengkannya, sepelekannya. Maka pada hari kiamat nanti kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang macam ini yang ketika di dunia meremehkan orang lain, menganggap orang lain kecil, maka dibuat kecil di padang mahsyar ketika dikumpulkan semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehalusan samutnya halus bebenaran. Halusan samut, tapi rupa manusia be. Man badaya halusan samut. Kemudian kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'uhumun nas, diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar. Tehinjek uluh. Tuh nang lain datuh. Tuh nang ketika belum sedunia sombong, badaya ihawihi Allah Subhanahu wa taala halus-halus kedatuhan samut. Di ketika kumpul dengan luh hari si padang mahsyar, tehinjek kah luh hari teh. Nyaman. Cek luh. Iku mara samut tehinjek manusia. Samut ada mati. Mete lah kareh uluh nang sombong tun ngumpulan he Allah si padang mahsyar sekecil semut, kemudian rupanya rupa manusia dan diinjak-injak oleh orang banyak yang Allah kumpulkan di padang mahsyar itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghsyahumudz dhullu min kulli makan. Mereka itu diliputi oleh kehinaan dari semua penjuru. Berhadapan merasa hina, belikut merasa hina, bahilakkan tahu merasa hina, bahilak sambil merasa hina. Jadi ada perasaan hina, hantamin. Badan paha halus apa dulu hari? Dihinjek lu hari hindai. Dihinjek oleh lu hari. Diliputi oleh kehinaan. Si dunia ambien membanggakan diri, merasa mulia, merasa paling baik daripada orang lain, makanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian kikuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusaquna ila sijnin fi jahannam. Kemudian setelah di padang mahsyar itu, orang-orang yang ketika di dunia menyombongkan diri digiring ke sebuah penjara di dalam neraka jahanam.
Jadi ada penjara sewang neraka jahanam. Penjara si dunia itu kan jeruji besi, wasi, dinding awasi, are, takawa buluai. Nah, kikuan Rasulullah SAW, orang yang sombong ini nanti pada hari kiamat, setelah mereka di padang mahsyar dikumpulkan, tubuh mereka sekecil semut, diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar itu, mereka diliputi kehinaan, dibuat hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka digiring oleh Allah, oleh para malaikat Zabaniyah. Allah tugaskan untuk menyiksa orang-orang di neraka, digiringnya ke dalam sebuah penjara, tapi penjara ya si neraka jahanam. Dalam penjara si wang neraka, penjara si dunia gin kepehe, penjara si wang neraka. Dia ada penjara si wang neraka ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araya yusamma bulas, aran penjara ya bulas. Kemudian ta'luhum narul anyar. Mereka orang-orang yang sombong yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam penjara di dalam neraka jahanam tadi akan dikelilingi, diliputi oleh api neraka yang paling panas. Api neraka nang paling belasu. Ete nang meliputi mereka-mereka yang sombong yang Allah masukkan ke dalam penjara bernama bulas tadi. Jadi kakai bayang ya. Tapi tentu lebih dahsyat ini daripada bayangan tuh. Bayangnya kayak kerangking dari jeruji besi, kemudian kotak kerangkingnya deh, kunci beluar, inamean manusia huang kerangking deh, kemudian kerangkingnya nyehebuan warna banyu, kira-kira, pusing kau boy, pusing, tersiksa deh huang banyu mah padahal hanyar, etun pada hari kiamat kareh penjara deh nah. Segi 4. Kemudian orang-orang yang sombong itu dimasukkan ke dalam penjara itu, kemudian penjara itu ditenggelamkan di dalam neraka jahanam. Iya kira-kira kepehe ya. Ya kira-kira kepehe ya. Dalam siwang apui. Bahkan elam wong apui neraka apui dunia pun. Atau bahkan elam wong apui wong banyu. Kira-kira itah imbuat lu wang kerangking wasi sangku penjara teh, kemudian nyehebuan lu marah banyu dalam keadaan terkunci huang ete. Tidak ada yang menyelamatkan itu, tidak ada yang menolong itu si banyu teh boseng. Akhirnya entujah, ya suang banyu suang rangking. Nah ini orang-orang yang sombong kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam penjara di dalam neraka jahanam, kemudian penjara itu tadi diliputi oleh api neraka yang paling panas, narul anyar, api neraka yang paling panas. Api dunia gin misalnya, jarak kemudian hebuan wa api suang dunia itu, pehe bebenaran. Padahal ikuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam api dunia itu diambil dari sedikit dari setitik api neraka, setitik dari api neraka. Dan api neraka itu 70% lebih dahsyat daripada api dunia. Kali lipat lebih panas daripada api yang ada di dalam dunia ini. Ternyata orang sombong dimasukkan ke dalam penjara tadi di dalam neraka jahanam, kemudian ini hebuan para malaikat Allah dihuang api neraka yang paling panas di dalam neraka jahanam ini. Kemudian belum berhenti sampai di sini siksanya orang-orang sombong ini. Ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusqauna. Mereka diberi minum. Beri minum, dapat banyu. Cuman banyunya min usarati ahlin nar tinatil khabal. Beri minum dari ampas orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Ampasah. Dan ampas lu nang kira-kira karena siksa manusia. Kemudian inyiksa hi Allah si huang neraka. Nah, jadi kena siksa teh, kan hancur lebur teh. Ampas teh banyun dahaya, bina banyun dahayan bay daha. Yan nanaya, nana. Nak cuma sombong ate nana cam bay. Nana daha
ete ihupan hi Allah Subhanahu wa taala mara nang sombong tah. Maihub daha orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Maihub nanan uluh nang disiksa di dalam neraka. Kotoran-kotoran yang tersiksa dari tubuh orang yang disiksa oleh Allah di dalam neraka itu diminumkan ke mereka-mereka yang ketika hidup di dunia menyombongkan diri, membanggakan diri, congkak dan angkuh. Itu ancaman yang berat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi orang-orang yang sombong. Wa qala ba'dhu salafi awwalu dhanbin 'usiya Allah bihi al-kibru. Qala Allah ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Faman istakbara 'ala al-haqq lam yanfa'hu imanuhu kama fa'ala iblis. Dan sebahagian ulama salaf berkata, sebahagian ulama salaf, awwalu dzambin 'usiyallahu bihi al-kibru. Dosa pertama yang dengan dosa itu Allah dimaksiati, atau dosa pertama yang dilakukan kepada Allah adalah dosa sombong. Jadi sebelum iblis, itu iblis yang pertama kali melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum iblis sombong, tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam, Allah itu belum pernah dimaksiati. Jadi belum ada sejarah orang yang maksiat kepada Allah. Para malaikat tidak tahu maksiatin. Karena Allah Subhanahu wa taala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, lalu iblis ini ketika Allah menciptakan Nabi Adam manusia pertama. Artinya hindai ada maksiatin saat itu. Ternyata ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, pada iblis juga untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, para malaikat sujud seberataan. Kemudian ternyata iblis pertama kali melakukan maksiat kepada Allah. Iblis pertama kali melakukan dosa kepada Allah, dan dosa yang pertama kali dilakukan kepada Allah adalah dosa sombong. Dosa sombong. Dosa pertama, dan yang melakukan adalah iblis. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Apa kata Allah? Aba, dia enggan bersujud kepada Adam. Wastakbar, dan iblis menyombongkan diri. Hampir sombong iblis. Di huang ayat lain Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berkata kepada iblis, apa yang mencegahmu sehingga engkau tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau bersujud, kata Allah. Lalu jawaban iblis, iblis, qala ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Penyakit iblis yang merasa lebih baik dari uluh. Aku lebih baik dari baik dari uluh hete. Pun penyakit iblis. Pun iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi kalimat-kalimat macam itu harus kita hindari. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Itu panderan iblis. Panderan iblis dalam menumuyain. Tejauh dari ita, dan kita harus menejauh dari yang macam itu. Nah, dosa pertama kepada Allah dilakukan oleh merasa lebih baik dari Adam alaihi salatu wassalam, sehingga tidak mau tunduk pada Allah, menjalankan perintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Kemudian bagian salaf tadi mengomentari, faman istakbara 'alal haqq, barang siapa yang menyombongkan diri dari mengikuti kebenaran. Nah ini kadang-kadang, karena kita sudah sampaikan tadi,
bahwa definisi yang dikemukakan oleh baginda Nabi Muhammad tentang kesombongan itu yang pertama adalah batarul haq. Jadi sombong itu tidak sekedar beagak, tidak sekedar merasa lebih baik, yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Itu. Iblis, kebenaran kan ada pada mengikuti perintah Allah bersujud kepada Nabi Adam, itu kebenaran. Tapi iblis menolak itu, menolak kebenaran untuk bersujud kepada Nabi Adam dan menjalankan perintah Allah. Bagian dari kesombongan. Dan ini nambahin dengan ucapan iblis merasa bahwa dia lebih baik dari Nabi Adam. Jadi iblis pun mengumpulkan dua definisi kesombongan. Yang pertama menolak kebenaran untuk bersujud kepada Nabi Adam karena itu perintah Allah. Kemudian yang kedua merasa ia lebih baik dari Nabi Adam. Jadi keduaan kesombongan itu ada si iblis. Bisa uluh teh melakukan salah satu dari dua definisi kesombongan ini. Mungkin merasa lebih baik dari uluh mbien. Cuman ketika dinasehati karena gawi ia salah, lalu dinasehati inceruman marah ia anang bujur kakai, tapi inolak itu sombong ya. Nah ini yang disebut oleh Nabi batarul haq, menolak. Nah kikuan sebahagian ulama salaf, faman istakbara 'alal haq, barang siapa yang menyombongkan diri dari mengikuti kebenaran, ya melakukan kesalahan. Misalnya mau umpat aliran yang tidak bersembahyang aliran yang tidak bersembahyang ya Nabi tidak pergi menyuruh sembahyangin, itu kan keliru, ini batil, ini salah. Lalu disampaikan bahwa yang benar itu sembahyang wajib, dan Nabi SAW dalam banyak hadis menyuruh untuk sembahyang, menyuruh untuk sholat. Itu yang benar. Yang mereka yakini itu salah. Kemudian ketika mereka mengikuti itu, kemudian diterangkan kebenaran bahwa yang benar adalah sholat itu wajib. Dan Nabi SAW dalam banyak hadis menyuruh untuk sholat, tapi inolaka kebenaran deh, itu bagian dari. Nah itu termasuk yang disampaikan oleh sebagian ulama salaf ini. Kon beliau, barang siapa yang menyombongkan diri mengikuti kebenaran, lam yanfa'hu imanuhu, maka imannya tidak ada manfaatnya. Aku dengan nyame ya beriman, cuman ketika kebenaran macam itu na inolaka, dan ia menyombongkan diri dari mengikuti kebenaran itu, kekuan bagian ulama salaf, imannya tidak ada manfaatnya, kama fa'ala iblis, sebagaimana dilakukan oleh iblis. Iblis awalnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah suruh para malaikat sujud, mereka sujud. Tapi ketika Allah suruh iblis sujud, iblis tidak mau sujud. Asalah sebelum itu taat terus iblis tuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditimpa oleh penyakit sombong, maka iblis tidak bermanfaat lagi imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sombongannya untuk mengikuti kebenaran. Menarik, salah. Ketika ada nang beda puasa si bulan Ramadan, puasain. Lalu ada yang menasehati, penang menasehatun, jika puasa tun hukum wajib, bila beda puasa berdosa. Oh yang bian, pilih puasain. Bian dan ini nih gue. Berarti ini menolak kebenaran, menolak kebenaran, hati-hati. Yang macam ini keimanannya bisa tidak bermanfaat. Mana bisa tidak bermanfaat lagi. Karena dia menolak kebenaran, apalagi yang ditolak ini adalah sebuah kewajiban. Kita sama-sama tahu bahwa salah satu penyebab kemurtadan itu adalah mengingkari kewajiban. Mengingkari kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Mengingkari kewajiban menunaikan zakat. Mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Mengingkari kewajiban berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau diingkari, ini akan mengeluarkan seseorang itu dari Islam dan menyebabkan dia murtad. Kalau sekedar melihia tapi meyakini masih wajib, itu hindai murtad dan masih muslim, cuman muslim yang fasik, muslim yang melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa pertama yang dilakukan kepada Allah adalah dosa sombong, dan yang melakukannya adalah iblis. Jadi kalau ada yang sombong, kekawalan iblis. Kekawalan iblis dan pengikut iblis. Harus
ringanan penyakit sombong. Samping iya dosa, sombong tuh penyakit cak. Dan kayak si huang ate, kayak si huang ate. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rasulullah, tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah, sebesar biji sawi dari kesombongan. Dia bahwa penyakit sombong tuh atau dosa sombong tuh sehalus pun kalau ete ada si huang ate uluh ete bahaya dan bisa menyebabkan ia tidak tamek surga. Nabi SAW mengucapkan semacam itu. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil zarrah, sekecil sawi, atau sekecil apapun. Ini Nabi menggunakan zarrah karena saat itu yang paling kecil adalah zarrah. Kalau ada ini yang lebih halus daripada zarrah, maka kalau itu sekecil itu ada kesombongan di dalam hati seseorang, maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak masuk. Dan hadis ini perlu untuk dirinci, karena tidak semua kesombongan menyebabkan orang itu tidak masuk surga sama sekali. Para ulama menjelaskan rincian hadis ini, kata para ulama, karena tadi kita sebutkan bahwa kesombongan dua cabang. Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Nah, hadis ini sabda Nabi SAW, tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil zarrah, sekecil sawi kesombongan. Tidak masuk surga selama-lamanya, artinya kekal di dalam neraka kalau kesombongannya itu adalah menolak kebenaran tadi. Misal, orang kafir atau non-muslim diajak memeluk Islam tapi dia tolak. Ini jelas tidak tamek surga sama sekali, kekal si huang neraka. Atau nang macam mandau, mengingkari kewajiban sebuah ibadah yang Allah wajibkan. Lalu kita sampaikan bahwa yang benar itu ibadah ini wajib, tapi ditolak. Oh yang diwajibin, nolak Suram ajaran gunde. Berarti ia menolak kewajiban ibadah yang sudah Allah wajibkan. Ini kesombongan bagian yang pertama, yaitu menolak kebenaran. Nah, yang macam ini, kalau kesombongan itu adalah menolak kebenaran, maka yang inilah yang menyebabkan pelakunya tidak masuk surga selama-lamanya. Kenapa? Karena dia dengan menolak kebenaran itu, apalagi kebenarannya tadi adalah ibadah itu wajib, tapi dia anggap tidak wajib, dia tolak kewajiban ibadah itu, maka dia menjadi murtad. Artinya kesombongannya menyebabkan dia benar-benar tidak akan masuk surga dan akan kekal di dalam neraka. Yang macam itu terbujur mendatangi surga kalau kesombongannya menolak kebenaran. Hati-hati. Atau misalnya sebaliknya, itu kan contohan itah sesuatu nang wajib. Ia menganggap tidak wajib, nyampaian itah wajib, lalu inolak nang nyampaian itah. Atau uluh nang menggawi sesuatu nang haram. Itu jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Ada ayat aswang Al-Quran, ada hadis Nabi tentang pengharaman. Ambillah contoh misalnya minuman keras. Yaitu pencandu minuman keras misalnya. Lagi mihup-mihup wanita bersalangam mihup. Antameen gawian macam itu haram sewang Islam, dosa besar. Ikwayah mbien. Itu kan menolak kebenaran. Menolak kebenaran sambil menyebut gawi itu halal. Berarti dia apa? Menghalalkan yang Allah haramkan. Dan ini juga bagian kemurtadan, bagian dari kemurtadan atau bagian dari sesuatu yang menyebabkan murtad. Nah, yang macam ini menolak kebenaran dengan kesombongan, inilah yang menyebabkan pelakunya tidak masuk surga sama sekali. Hati-hati kalau menolak kebenaran tuh. Pokoknya menolak kebenaran, hati-hati. Ya akan harap itah si akhirat. Bisa itah sama sekali bila tapi surga. Tapi kikuan para ulama, kalau kesombongannya bagian yang kedua anda kan waghamtun nas, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Kalau kesombongannya ini, maka yang macam ini mungkin tidak langsung masuk surga karena ada kesombongan itu, tapi dia masuk neraka terlebih dahulu, disucikan di dalam neraka apabila sudah bersih dari dosa sombongnya tadi.
atau dia sudah dibalas atas kesombongannya di dalam neraka, baru dia kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi yang nomor 2 itu masih ada kemungkinan tame surga. Masih ada kemungkinan tame surga. Kalau yang pertama andau omongan menolak kebenaran, ete nang tahu mahawi iya seumuran sewang neraka. Tahu selama-lamanya sewang neraka. Kalau ia sombonga, antam memandang uluh lain remeh, antam memandang uluh lain hina, antam menganggap orang lain kecil. Teh bagian dari kesombongan ja, dosa besar ja. Cuman nang macam itu ketika si akhirat dihukum hi Allah atas dosa kesombongan, namanya Allah marah neraka. Apabila jadi berasiham, dosa ya lepaham dan sudah diberi balasan oleh Allah di dalam neraka, masukkan juga akhirnya ke dalam syurga. Itu maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seseorang di dalam hatinya ada sekecil sawi kesombongan, dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan bangga diri. Allah tidak menyukai, Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Artinya balikannya, kalau Allah tidak menyukai berarti Allah murka. Ini juga ayat menunjukkan bahwa dosa sombong adalah dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dimurkai oleh Allah, maka tidak harapan dapat rahmatnya. Kalau dimurkai oleh Allah, Allah memberikan rahmat kepada orang yang dicintai oleh Allah, kepada orang yang dicintai oleh Allah, kepada orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayan gikuan Allah di huang hadis qudsi itu, al-'azamatu izari. Keagungan itu adalah pakaianku. Izar seuang bahasa Arab, kalau itah menterjemahnya marah bahasa nitah sarung atau tapih. Tapi bukan berarti dari hadis itu itah menyebut Allah betapih, baik. Salah pemahaman macam itu. Allah memiliki maksud tertentu ketika Allah menggunakan bahasa ini. Ini kita jelaskan. Ikuan Allah Subhanahu wa taala seorang hadis qudsi, al-'azamatu izari. Keagungan itu adalah pakaianku. Itu bahasa itana tapihku, sarungku. Wal kibriya'u, dan keangkuhan atau kesombongan, ridai, selendangku, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ani fihima, barang siapa yang berusaha merebut keduanya dariku secara paksa, alqaituhu finnar, maka aku akan melemparkannya ke dalam neraka. Itu ancaman Allah bagi bagi uluh nang sombong, bagi uluh nang membanggakan dan mengagungkan diri. Temen, hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa sifat keangkuhan dan kesombongan itu yang boleh memiliki sifat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga keagungan, yang boleh memiliki sifat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya sama sekali tidak boleh. Sifat-sifat Allah itu ada yang makhluk boleh mengikuti sifat Allah, dan ada yang makhluk tidak boleh, dan sifat itu hanya untuk Allah saja. Misal sifat Allah yang kita dianjurkan untuk mengikuti, seperti sifat rahmat. Allah kan memiliki sifat rahmat. Manusia juga Allah perintahkan, Allah anjurkan untuk memiliki sifat rahmat, memiliki kasih sayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Manusia pun, hamba-hamba Allah juga dituntut oleh Allah menjadi pribadi yang pengasih, pribadi yang penyayang. Itu contoh sifat yang itu termasuk sifat Allah, tapi manusia atau hamba-hamba juga Allah perintahkan untuk sifat itu. Atau contoh lain misalnya sifat karom. Lain karom bahasa Banjar, lain bahasa Banjar leteng. Maksud karam itu adalah pemurah, dermawan. Di antara sifat Allah adalah al-karam. Allah itu di antara namanya al-karim, yang maha pemurah. Allah itu maha pemurah. Nah, ini sifat karam ini, sifat pemurah,
milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi hamba-hamba Allah juga Allah tuntut untuk memiliki sifat ini. Manusia juga diminta oleh Allah untuk pemurah, dermawan. Ya kalau oleh Allah. Atau misalnya sifat yang lain. Sifat ini deh. Sifat jud sama pemurah aja. Tapi bahasa berbeda. Kalau karam pemurah, jud pemurah aja. Atau afun, sifat pemaaf. Ini juga termasuk sifat Allah. Nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, manusia juga Allah tuntut untuk pemaaf. Berarti sifat ini sifat Allah, tetapi Allah juga menuntut hamba-hambanya untuk memiliki sifat seperti sifatnya. Walaupun pemaafnya Allah, pemurahnya Allah, dan juga kasih sayangnya Allah beda dengan pemaafnya manusia, beda dengan pemurahnya manusia, beda dengan kasih sayang manusia, beda jauh. Tapi ini sifat Allah, manusia juga dituntut untuk bersifat seperti itu. Nah, ada juga sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala larang kita untuk mengikuti sifat-sifat itu. Di antaranya sifat itu, kibriya, keangkuhan. Sifat azamah, keagungan. Itu sifat Allah dan hanya khusus untuk Allah saja. Tidak tahuin hamba-hamba umpat bersifat semeteja. Dia ada beberapa macam dia sifat Allah. Ada nang sifat Allah manusia inyoho ya Allah umpat bersifat semeteja. Ada sifat Allah nang gikuan Allah khusus yakuma. Salah satu yana keangkuhan dan keagungan ini. Makanya Allah memilih bahasa al-'azamatu izari. Keagungan itu adalah pakaianku dan menggunakan kalimat izar, sarung. Logikanya kakai, bukan berarti Allah maha pak sarung, maha pak tapi hembien. Tapi maksud Allah dengan mengungkapkan dengan bahasa bahwa keagungan dan kesombongan itu adalah pakaianku. Artinya kalau Allah maha pak sifat itu, ambillah contoh tapih dengan selendang tena. Kalau Allah maha pak, kau beuluh lain umpat maha pak dai. Misalnya itah apa tapih. Lalu ada uluh lain nak umpat bakajal si tapih itah. Kawa lah. Bakajal si tapih itah. Jadi ya. Tapi haye kelambar. Itah nak maha pak tapi hayun itah. Lalu dumah kawal, ikon kawal umpat pang. Umpat si uang tapihmu. Takawain dia. Takawain. Makanya Allah menggunakan kalimat izar tadi, menggunakan kalimat sarung dan rida, selendang. Supaya Allah menjelaskan kepada kita bahwa sifat keangkuhan dan sifat keagungan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya tidak boleh menggunakan itu. Allah mengungkapkannya dengan kalimat sarung dan selendang. Sarung kalau jadi ihapa, jikungan mah apa teh, kau berdua. Selendang kita. Kalau ihapa, maka nama apa jikungan mah bahaya. Awak baik berdua. Si hadapan aja selikut aja mah apa selendang. Beda bagus kan. Sama itu aja sifat keangkuhan dan sifat keagungan. Makanya Allah mengungkapkannya dengan kalimat ini, menunjukkan bahwa ini sifat hanya milik Allah. Bukan berarti ketika Allah mengatakan al-'azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku, bahwa Allah maina tapi hembien. Ta'ala Allahu an dzalik, maha suci Allah dari yang demikian itu. Atau ketika Allah mengatakan keangkuhan itu adalah selendangku, apakah Allah maina selendang? Bien, maksud Allah bahwa mengungkapkan dengan kalimat sarung dengan kalimat selendang nang maha paati jikungan mah. Tidak kawain nang lain umpat maha pa. Makanya gikuan Allah, faman naza'ani fihima. Barang siapa yang berusaha merebut keduanya dariku secara paksa, maksudnya merebut keagungan dan keangkuhan ini, alqaituhu finnar, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Jadi itu ancamannya. Kalau hendak menduan sifat Allah, hendak merabut sifat keangkuhan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan Allah lemparkan, akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit sombong, dijauhkan dari dosa sombong, dan dijauhkan dari dosa-dosa besar lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu diberi taufik oleh Allah untuk bersifat tawadhu', rendah diri, rendah hati, dan juga beri taufik untuk selalu melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.